Aku kayak langsung bersembunyi di dapur, aku kayak jam 3 malam aku nelpon bos aku kayak, "Tolong gimana aku ini harus gimana?" Kata aku terus, pokoknya aku sembunyi karena dia bener-bener nyariin aku lagi di mana gitu kan. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky, dan untuk kalian yang belum kenal, hai nama aku Rizky, sekarang aku tinggal di Hamburg di Jerman, dan aku tinggal di Jerman sejak tahun 2018, tepatnya di Kassel, dan tahun 2022 aku pindah ke Hamburg. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte atau sebagai asisten paralegal. Di vlog ini aku biasanya membahas tentang Ausbildung, au pair, FSJ, atau tentang kehidupan aku di Jerman atau update aku hidup di Jerman. Dan untuk kalian yang tidak ada berkeminatan ke Jerman atau tidak ada ketertarikan ke Jerman, aku juga membahas gimana aku menjalankan self improvement atau gimana aku membuat diri aku lebih baik dan bekerja dengan diri aku, dan ya pokoknya journey gimana aku menjadi kepribadian yang lebih baik dan sebagainya. So untuk kalian yang tertarik, mungkin subscribe, dan ini akan membantu aku banget dan memotivasi aku untuk mengupload video yang lebih bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian. Dan di video kali ini berdasarkan request dari kalian, aku mau membahas tentang bekerja sebagai Alltagsbegleiterin atau sebagai asisten orang-orang lansia di rumahnya mereka. Karena sebelum aku memulai Ausbildung, aku bekerja sebagai Alltagsbegleiterin atau sebagai asistennya lansia di rumah. Dan di sini aku mau nge-spill gimana aku menemukan pekerjaan ini, dapat ide dari mana dan sebagainya, dan pekerjaannya juga gimana. So, ya selamat menyaksikan. Oke, yang pertama, gimana aku dapat ide sebagai Alltagsbegleiterin. Jadi aku dulu jadi Zeitarbeiterin, aku kerja di panti jompo, aku kerja sama orang-orang yang berkebutuhan khusus, aku bekerja ambulante Pflege atau di mana aku merawat pasien-pasien di rumahnya mereka, dan di sana aku menemukan beberapa pasien yang mempunyai asisten, dan asistennya kerja 12 jam dan mereka cuma ngejagain pasien atau klien mereka gitu, karena Pflege ada ambulante Pflege contohnya aku gitu datang, dan ya aku ngobrol sama mereka gimana aja pekerjaannya, persyaratannya apa aja, dan bla bla bla. Tapi dari sana juga aku kayak nggak terbayang gitu, kayak cuma kerja duduk dan cuma ngejagain satu orang dan gak ngapa-ngapain gitu. Tapi kayak time to time aku ngerasa kayak capek kerja di bidang Pflege, di mana corporally atau maksudnya capek jiwa dan raga gitu, dan aku coba kayak pengen mencari pekerjaan baru, dan akhirnya aku coba untuk mencari pekerjaan atau lowongan pekerjaan di Bereich ini, di Bereich sebagai asisten mereka gitu. Oke, sorry banget guys, videonya kepotong karena barusan aku dapat telepon, tapi dapat telepon dari pokoknya kabar yang sangat baik, dan we will see bakalan sampai mana. So, jadi yang pertama aku dapat ide, ya genau. Dari sana aku Google, aku cari di eBay juga, aku ngobrol juga sama midbewohner aku, sama roommate aku. Terus roommate aku juga, maksudnya roommate yang sebelumnya, dia nyaranin aku untuk apply ke agen ini. Terus aku kayak, oke. Dia juga bilang kan gajinya berapa per jam. Nggak aku langsung ambil serius, nggak aku langsung cari di Google, tapi aku kayak inisiatif sendiri dulu. Aku lihat di eBay, Alltagsbegleiterin atau asisten Alltagsbegleiterin, Alltagsasisten, Alltags, pokoknya kayak begitu kunci pencariannya. Dan akhirnya aku menemukan agensi ini. Ternyata agensi ini agensi yang midbewohner aku saranin gitu, dan ya aku apply ke mereka, dan setelah itu mereka telepon aku dan aku angkat, dan kita setuju untuk Bewerbungsgespräch. Aku juga bawa dokumen-dokumen aku dan aku datang, dan pas aku datang juga kayak kantor agensinya nggak gede-gede banget, kayak deketan aku juga, kayak cuma 15 menitan jalan kaki dari tempat aku tinggal. Dan ya dari sana aku kayak perasaan aku kayak bener-bener nggak deg-degan, nggak ragu, nggak apa, pokoknya kayak ini bener buat aku, ini kayak
ini hal yang benar buat aku gitu. Kayak pokoknya kalian kalau kalau ada sesuatu yang apa ya, kalau kalian ada berhubung, ada interview atau apa, badan kalian, perasaan perut kalian, perasaan kalian bakal merken, bakal ngeliatin atau kalian bakal merasakan kalau ini yang benar atau enggak gitu. Dan di sana aku kayak cuma good vibes only, dan bosnya baik banget. Kita juga do gitu, nggak kayak bener-bener do gitu. Si PDL-nya juga dia baik banget, yang nge-hire aku atau yang berhubung sama aku, dia juga baik banget. Kita terbuka, aku mau gaji berapa, ini itu, dan lulusan juga nggak penting. Dan ya pokoknya kita interview ini itu. Setelah itu aku pikir-pikir, dan yang bikin aku pikir-pikir kayak 12 jam gitu kan, dan naksih juga 12 jam, sama dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi gitu kan. Tag tagsih atau jam kerja siang juga sama, kayak dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu kan. Aku pikir-pikir, dan setelah itu kayak aku oke, let's try gitu, atau oke, aku in gitu. Jadi aku bewerbung aku kundigung dari kerjaan aku sebagai Zeitarbeit, dan aku menjadi Alltagsasisten atau Alltagsbegleiterin. Jadi pekerjaannya itu sebagai Alltagsbegleiterin ini tergantung situasi keluarga atau situasi klien atau situasi pasiennya gimana. Contohnya situasi di mana aku kerja atau agensi di mana aku kerja, mereka lebih fokus ke orang-orang yang lansia. Soalnya ada juga agensi yang fokus ke bukan lansia, tetapi seseorang yang berkebutuhan khusus. Contohnya orang-orang yang multiple sclerosis atau yang kecelakaan dan lumpuh, kayak Questionit gitu kan. Dan agensi aku lebih, atau juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan lain-lain. Ada juga pasien yang masih sehat kayak Copperlich, Selig, atau di kepala juga nggak demens ke apa, mereka cuma butuh bantuan-bantuan kecil seperti cuma nemenin mereka ke mana gitu, atau cuma di rumah atau nonton film, atau juga masak-masak ini itu, atau dan Pflege juga mereka ngurusinnya sendiri, kita cuma nemenin atau cuma ada aja di depan pintu, dan kalau mereka butuh pertolongan mereka bakalan manggil kalian atau manggil aku gitu. Ada juga yang nggak begitu sehat kayak demens gitu, dan kita harus jaga agar mereka nggak kabur atau nggak keluar rumah atau nggak apa gitu. Dan ya, tapi untuk yang demens itu juga agak-agak challenging atau agak menantang, karena mood mereka tuh kayak enggak stabil, kayak kadang mereka sedih banget, nangis ini itu, kadang mereka juga agresif, kadang pengen nakol, pengen kayak apa ya, agresif lah, marah gitu, kayak kadang mereka pengen nonjok kalian atau apa gitu, atau mereka bener-bener pengen kabur dan gak ada hal lain, atau pokoknya pekerjaan ini juga menantang untuk klien yang demens gitu. Dan ada juga pasien-pasien yang gak bisa apa-ngapain, kayak bedlegerig atau cuma tidur gitu, bukan cuma tidur, sorry, kayak cuma di bed atau cuma di rollstool gitu, dan mereka juga membutuhkan pflegedienst, dan pflegedienst datang dan kita cuma ada untuk mereka gitu, untuk pasien kita, atau kalau pflegedienst butuh pertolongan, kita juga ada untuk menolong mereka. Dan sekarang kembali ke pekerjaan aku waktu itu. Aku waktu itu ditempatkan di satu keluarga, cuma satu keluarga, satu rumah. Dan aku inget banget hari pertama aku kerja, aku langsung night shift, aku langsung shift malam datang, dan mereka satu pasangan, mereka umurnya 95 tahun, maksudnya si husband atau si suaminya 95 tahun, dan si istrinya 93 tahun, si istrinya masih sehat di kepala, dan masih agak sehat juga, fisiknya juga gitu, dia cuma butuh pertolongan kecil gitu. Dan suaminya sayangnya dia demens, tapi demensnya nggak kayak lupa semuanya, nggak, dia masih bisa ingat keluarganya dia, masih ingat istrinya dia, masih ingat posisinya dia di pekerjaan,
Cuma kadang dia ada di dunia lain, di mana dia lagi ada di tempat kerja, di mana dia harus pergi kerja, pokoknya kayak gitu. Jadi kayak dia tuh pengen keluar, pengen mengendarai mobil, pokoknya pengen keluar dari rumah gitu. Dan dia ada perasaan kalau dia tuh ada di pekerjaan dan dia tuh harus ngelakuin ini itu. Dan kadang dia sangat agresif. Itu juga tergantung ke obat kadang atau ke bahan lung atau gimana dokternya menghandle dia gitu atau dapat obat apa gitu. Dan pas aku datang, well mereka berdua kayak baik sih, tapi si istrinya juga agak-agak gimana ya, agak masih observe lah karena aku orang baru kan. Pas aku datang masih ada sih si pekerja yang kerja siang gitu dan kita ubah-gabah dikit dan tapi aku langsung ngobrol sama si istrinya ngejelasin ritual mereka sebelum tidur ini itu dan ya pertama-tama kayak kita nonton film dulu, setelah itu kita matiin lampu, matiin televisi ini itu dan kita bertiga naik ke atas, kamar mereka di atas kan, mereka punya kayak lift, bukan lift, mereka kayak punya kursinya itu ada di tangga gitu, nempel ke tangga, jadi si kursinya itu naik ke atas gitu. Jadi si istrinya itu tinggal duduk di kursi dan dia langsung ke atas sendiri gitu. Kayak gitu. Dan ya aku ngebantuin mereka ganti baju untuk tidur, ngebantuin mereka gosok gigi juga atau mempersiapkan untuk tidur juga gitu kan. Kadang si suaminya itu sangat-sangat menantang, kadang dia gak mau tidur, kadang dia gak mau ganti baju dan itu bener-bener menantang tapi syukurnya dia nurut sama istrinya. Jadi kalau istrinya bilang ini itu dia langsung ngelakuin ini itu gitu. Dan tantangan dari shift malam aku waktu itu kadang si suaminya bangun beberapa kali di tengah malam. Jam 1, jam 2, jam 3. Dia kadang bangun dan dia cuma jalan kaki dan dia gosok gigi, dia persiapkan untuk kerja kan dia ada perasaan kalau dia tuh pengen kerja gitu. Nah, itulah pekerjaan aku di shift malam di mana aku ngejaga dia biar dia nggak jatuh, biar dia nggak turun ke bawah, biar dia nggak keluar dan biar dia tidur lagi. Itu pekerjaan aku yang sangat-sangat menantang. Dan apalagi itu waktu shift malam pertama aku dan shift malam ketiga aku itu agak-agak horor karena si suaminya bangun dan dia tahu kalau aku ada di situ dan dia ngerasa kalau aku tuh ngontrol dia dan dia gak suka sama perasaan kayak gitu. Dia gak suka sama orang yang ngejagain dia atau ngontrol dia. Dia bawa stok kan atau dia bawa tongkat kan untuk jalan. Dia marah ke aku, dia pengen aku keluar, kamu lagi ngapain di sini katanya. Wah, dia benar-benar fit, dia jalan kaki. Aku langsung aku kayak langsung bersembunyi di dapur. Aku kayak jam 3 malam aku nelpon bos aku kayak tolong gimana aku ini harus gimana kata aku terus pokoknya aku sembunyi karena dia bener-bener nyariin aku lagi di mana gitu kan. Tapi untungnya dia nggak untungnya si istrinya bangun dan si istrinya minta dia untuk ke kasur lagi dan untuk tidur lagi gitu dan akhirnya mereka berdua tidur dan oh my god itu malam ketiga aku sama mereka. Tapi waktu ke waktu aku tahu karakter mereka, aku tahu ritual mereka, aku gimana cara menghandle mereka atau suaminya. So ya itu waktu kegiatan aku atau pekerjaan aku selama jadi alter sebagai light. Tapi setelah aku kerja sekitaran 3-4 bulanan, si keluarga ini mereka meng-hire atau mempunyai betreuerin yang lain atau Alltagsbegleiterin yang lain dari Poland, di mana dia benar-benar nginep di rumahnya mereka dan mereka kerja selama 18 jam dan kita dari agensi aku ini kita cuma datang 6 jam. Jadi kayak benar-benar kurang gitu. 6 jam bekerja tuh kurang gitu. Jadi aku ditempatkan di keluarga lain. Dan keluarga yang lain ini buset, kaya raya. Kayak mereka punya auto house dan rumahnya gede banget. Punya sauna, punya fitness studio, punya swimming pool dan tunnel.
well, rumahnya itu juga udah kayak kayak istana, hampir kayak istana rumahnya. Well, di sana aku kerja 12 jam, tapi aku nggak sendiri, aku berdua, karena di sana ada 2 pasien atau satu pasangan, si istrinya demens, tapi juga nggak parah banget, dia masih tahu keluarganya dia, anaknya dia, dan suaminya dia. Tapi juga dia agresif kadang, dia juga kadang sedih, dia kadang sakit ini sakit itu. Dan si suaminya gak bisa ngapa-ngapain, cuma bed leggery dan gak bisa ngapa-ngapain. Ya di roll stool gitu, dan setiap hari datang plegedins, jadi kita nggak harus ngerawat mereka gitu, atau nggak harus ngebantuin mereka mandi, washan ini itu karena plegedins datang. Karena di keluarga yang lain aku harus ngerawat mereka dan aku harus membantu mereka mandi, washan ini itu gitu. Cuma households kita nggak ngerjain gitu. Dan ya di keluarga yang lainnya aku berdua, jadi aku bener-bener nggak sendirian. Well, kayak tergantung teman kerja kalian kayak gimana, kalian ngerti sama satu sama lain atau enggak, apakah kalian bisa kerja sama berdua dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sejauh ini klub gitu, sejauh ini kita mengerti satu sama lain gitu. Jadi kayak damai-damai aja gitu. Ya di keluarga yang lain ini aku kerja 12 jam, aku nggak ada night shift, aku cuma shift siang dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, kalau di keluarga ini kita benar-benar ada Reihenfolge-nya, atau kita ada kegiatan, ada jadwal, ada plan, di mana kayak setiap hari Senin dan hari Wednesday, hari Rabu datang physio dan fisioterapi atau kayak mijat kayak gitu. Dan setiap sore datang supir dan kita jalan keluar, maupun itu einkaufen, belanja, atau spazieren gehen, atau cuma jalan-jalan di taman di mana gitu. Dan household juga kita nggak ngerjain household karena setiap hari Senin sampai Jumat datang si household silve atau pembantu rumah tangga gitu. Jadi kita cuma benar-benar fokus ngejagain mereka. Dan ya kalau mereka tidur, kalau nggak ada kerjaan, aku baca buku, atau aku tulis-tulis ide untuk bikin vlog, atau bikin blog juga. Dan ya kayak adalah gitu waktu untuk aku brainstorming atau cari-cari ide gitu. Dan itu yang aku suka dari pekerjaan ini. Kadang kita juga nemenin mereka ke arzttermin atau janji temu sama dokter, atau kita kayak lebih banyak action sih di keluarga yang ini gitu. Dan di keluarga sebelumnya cuma 6 jam gitu, kayak bantuin mereka persiapan untuk persiapan di pagi hari ini itu gitu, sampai makan siang dan udah gitu. Itu pengalaman aku sebagai Alltagsbegleiterin, kayak bener-bener mostly entspann, mostly santai. Kayak kebanyakan aku juga kayak cuma duduk ngejagain mereka, atau kalau kalian mau action, mau bahkan mau koken, mau apa juga kalian bisa, atau mau nonton film bareng, atau mau jalan kaki bareng bisa, pokoknya kayak gimana lah gitu sama oma kalian, opa kalian, atau sama teman kalian atau gimana gitu. Kadang juga aku ngerasa kayak aku nggak kerja, aku cuma cubezuh gitu, nggak deng gitu. Oke, sekarang aku mau bahas Reihenfolge-nya, atau benar-benar dari awal kalau kalian tertarik sama pekerjaan. Yang pertama, syarat-syarat untuk melamar kerja sebagai Alltagsbegleiterin. Syaratnya kalian siap, kalian perhatian, kalian fleksibel, dan kalian juga ruih, atau kalian bisa bersosialisasi dengan mereka. Dan kalian nggak harus ada pengalaman di bidang perawat, atau kalian nggak harus lulusan perawat, atau ini lulusan kayak bener-bener nggak terlalu penting, itu cuma poin plus. Yang